Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Pancaran Air Sorgawi, Belajar Ngerti Teologi. Topik kita masih melanjutkan topik yang lalu, yaitu potensi praktek okultisme di dalam gereja. Pada waktu yang lalu kita sudah membicarakan tentang fenomena pelayanan pelepasan, dan kali ini kita akan melihat dua lagi fenomena yang berpotensi membawa gereja kepada praktek okultisme. Yang pertama, adanya pernyataan diri sebagai nabi. Nabi adalah jabatan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Tuhan. Nabi dimunculkan dalam pelayanan untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada umat. Berdasarkan fakta Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, Nabi dimunculkan oleh Tuhan ketika raja dan para pembesar bangsa, serta para imam dalam keadaan bobrok secara moral dan rohani. Nubuat yang disampaikan dapat berupa nubuat penghukuman dan pemulihan terhadap suatu umat atau bangsa sesuai dengan kehendak Tuhan untuk disampaikan. Jadi, ketika raja, pembesar, dan para imam dalam keadaan baik, biasanya Allah tidak memunculkan, Allah tidak mengutus nabi-nabi tersebut. Oleh karena keadaan mereka bobrok, keadaan mereka jahat, maka dari itu Allah memunculkan dan mengutus nabi untuk melakukan pelayanan nubuat kepada suatu bangsa. Nubuat yang diucapkan nabi juga dapat mencakup skup universal, yaitu melibatkan banyak bangsa, dan kita bisa melihat dalam nubuatan akhir zaman yang ada di dalam kitab Daniel, Yehezkiel, dan juga kitab Yoel. Dalam Perjanjian Baru, nabi ditempatkan sejajar dengan rasul, gembala, guru, dan penginjil yang berperan merekrut dan memperlengkapi orang-orang khusus atau orang-orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus. Efesus pasal 4 ayat 11-12. Namun pada masa gereja mula-mula tidak pernah disinggung mengenai figur nabi yang terlibat dalam pelayanan. Fokus pada masa itu adalah pelayanan para rasul dan sahabat-sahabatnya, pelayanan rasul dan anak-anak rohaninya, misalnya Paulus, lalu kemudian diikuti dengan Timotius, Titus, dan lain sebagainya. Sehingga para nabi yang dilibatkan dalam pelayanan gereja mula-mula menunjuk kepada para nabi Tuhan di Perjanjian Lama yang hadir dalam wujud pengajaran firman yang ada di kitab-kitab Perjanjian Lama. Jadi pada masa gereja mula-mula tidak dimunculkan nabi sebagai sosok pribadi dan sosok jabatan, namun nabi-nabi yang dimaksud adalah nabi-nabi Perjanjian Lama yang sudah menyampaikan firman pengajaran, yang sudah memberikan keteladanan dalam kehidupan. Nampak jelas dalam Perjanjian Lama, adanya nabi-nabi palsu yang dipilih dan ditetapkan oleh raja-raja Israel untuk menandingi para nabi Allah. Mereka tidak dipilih dan tidak ditetapkan Tuhan, dan Tuhan tidak menaruh firman ke dalam mulutnya. Mereka memperoleh bayaran dari para raja yang merekrut dan menetapkan sebagai nabi, dan mereka mengucapkan perkataan nubuat sesuai pesanan. Bahkan mereka turut terlibat dalam penyembahan berhala. Kita bisa melihat dalam istilah nabi-nabi Baal yang ada di kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-19. Itulah bukti-bukti kepalsuan para nabi tersebut. Pada masa gereja Tuhan hingga masa kini, praktek kemunculan nabi yang belum tentu berasal dari Tuhan sering kita dengar, baik di luar ataupun di dalam negeri. Bahkan pada beberapa tahun yang lalu, terdengar adanya sekolah nabi. Ada juga yang secara malu-malu ataupun terang-terangan menyatakan diri sebagai nabi. Bahkan pernah ada upaya penemuan nabi dengan metode kuisoner. Semuanya itu berpotensi memasukkan praktek okultisme ke dalam gereja, sebab selain nabi Tuhan yang ada
adalah nabi Baal atau nabi ilah-ilah lain. Sebaiknya oknum maupun kelompok orang percaya berhati-hati dan menahan diri untuk tidak cepat mengklaim diri atau mengakui orang lain yang dianggap hebat secara rohani sebagai nabi, agar tidak menggenapi Matius 24 ayat yang ke-11 bahwa di akhir zaman akan muncul nabi-nabi palsu. Untuk saat ini, lebih baik kita libatkan para nabi Tuhan di Perjanjian Lama sebagai kelengkapan jabatan nabi dalam pelayanan gereja daripada sibuk mencari sosok nabi. Sesungguhnya, para nabi Perjanjian Lama sudah menyampaikan banyak pengajaran, sudah menyampaikan banyak nubuatan, sudah menampilkan keteladanan-keteladanan positif. Lebih baik kita fokus saja kepada apa yang sudah dilakukan oleh nabi-nabi dalam Perjanjian Lama. Jadi, kita tidak usah sibuk untuk mencari sosok nabi, mengklaim diri sebagai nabi, mengakui orang lain sebagai nabi. Kita masuk kepada praktek yang kedua yang berpotensi membawa gereja kepada praktek okultisme, yaitu adanya nubuatan atau ramalan palsu. Nubuat masih sangat terkait dengan jabatan nabi, sebab salah satu pekerjaan dan ciri nabi adalah menyampaikan nubuatan. Nabi palsu menyampaikan nubuatan palsu, di mana Tuhan tidak menyuruh untuk mengatakannya. Nubuatan palsu tersebut seringkali memiliki motivasi dan tendensi tertentu sesuai dengan situasi yang menguntungkan nabi tersebut, dan juga menyesuaikan dengan orang yang membayarnya. Dalam Yeremia pasal 5 ayat 31, pasal 14 ayat 14, pasal 23 ayat 25-26, di situ terdapat kecaman Tuhan melalui Nabi Yeremia terhadap para nabi yang menyampaikan nubuatan palsu. Dasar yang dipakai dalam bernubuat palsu tersebut adalah mimpi-mimpi dan bukan perkataan Tuhan. Pada masa gereja mula-mula, hal ini sudah terjadi khususnya di lingkungan jemaat Korintus. Paulus mentertibkan hal tersebut dengan menjelaskan mengenai karunia bernubuat. Pada masa sekarang, muncul pengakuan pengalaman mimpi, pengakuan baru saja memperoleh penglihatan, yang kemudian dijadikan dasar untuk bernubuat. Bahkan sepertinya, pelayanan nubuat, profesi, profetik, sudah menjadi bagian dari liturgi ibadah yang dilakukan oleh beberapa gereja. Karunia bernubuat dalam 1 Korintus pasal 12 memang ada, dan itu merupakan karya dan pemberian Roh Kudus untuk kepentingan bersama dalam jemaat. Semua orang yang berhimpun pada masa itu berpeluang memperoleh karunia-karunia rohani, termasuk karunia bernubuat sesuai kehendak Roh Kudus. Orang yang memperoleh karunia bernubuat tidak serta-merta disebut sebagai nabi, seperti para nabi yang ada dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Lama. Sebab konteks ayat tersebut adalah penjelasan 9 karunia rohani dan bukan pemilihan atau penetapan nabi. Dengan memperhatikan kebenaran firman mengenai jabatan nabi dan pelayanan bernubuat, maka gereja Tuhan harus lebih berhati-hati mengenai fenomena yang ada pada masa sekarang ini. Sebab tanpa disadari, okultisme dapat masuk ke dalam gereja melalui praktek dari para nabi yang bukan dari Tuhan, atau nabi palsu, nabi Baal, dan juga nubuatan palsu yang berasal dari keinginan daging dan roh-roh setan. Demikian pelajaran yang dapat saya sampaikan pada bagian yang kedua ini, dan nanti pada bagian yang ketiga, saya masih akan membagikan 2 fenomena lagi yang berpotensi membawa gereja kepada praktek okultisme. Tuhan Yesus memberkati.